Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kerja Profesor. Apa kabar sahabat semuanya? Semoga rekan-rekan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan semua urusannya. Baik rekan-rekan semuanya, ada beberapa hal penting yang update juga ini ya berkaitan dengan bagaimana cara kita menghitung angka kredit penyetaraan ya untuk dosen tetap PTS ya maupun dosen tetap PTNBH. Dan sampai salah itu. Dan ini juga merupakan strategi untuk mengamankan angka kredit dosen. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian yang menjadi pengelola angka kredit ya, atau menjadi struktural di bagian kepegawaian atau personalia. Nah, ini saya rasa penting ya, agar kita bisa ya menghitung ya angka penyetaraan dengan tepat ya. Nah, tentunya kita juga mengacu pada regulasi di Kemendikbud ya, nomor 39 ya. Selain itu juga ternyata memang di tahun 2024 ya SK jabatan akademik di tahun 2024 yang di situ menunjukkan adanya PAK, ada penetapan angka kredit yang berbeda dengan nilai dasar ya, maka itu juga dihitung angka penyetaraannya. Jadi yang dihitung angka penyetaraan tidak hanya untuk di tahun 2000 sebelum dan sampai dengan 2023, tapi juga di awal tahun 2024. Nah, akan kita bahas hari ini insya Allah yang berkaitan dengan angka penyetaraan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, jadi ini merupakan jadi pilar dasar dari angka penyetaraan ini adalah bagaimana kita memahami definisinya, ya, kemudian batasan waktu penilaian, ya, dan juga esensi dari integrasi atau penyetaraan angka kredit dosen. Nah, apa itu angka penyetaraan? Jadi, angka penyetaraan itu ya, adalah instrumen konversi angka kredit ya dari model konvensional ya menuju pada model integrasi yang baru. Nah, di sini ya, karena yang lama berarti angka konvensional yang lama yang di situ ada unsur pengabdian 10%, ya penunjang 10%, dan seterusnya ya menuju ke integrasi yang baru. Karena di integrasi yang baru di situ ya semuanya ya selain unsur penelitian itu masuknya di angka konversi. Ya, untuk yang penelitian sendiri masuknya ke angka prestasi. Nah, bagaimana cara menghitung ya angka penyetaraan ya? Maka diisi dengan hasil pengurangan nilai pada dupa. Ya, di sini dupa dikurangi dengan nilai dasar ya, nilai dasar jabatan fungsional. Nah, tujuan utamanya untuk memastikan bahwa seluruh tabungan angka kredit dosen yang lama tidak hangus akibat transisi ke regulasi yang baru. Nah, ini yang definisi teknisnya harus kita pahami. Ya, kemudian untuk batasan kinerja penilaian, jadi berkaitan dengan sumber data ya dan juga masa penilaian kinerja. Itu diatur secara ketat berdasarkan pada target kurun waktu transisi. Jadi Bapak Ibu sekalian, misalnya untuk batas akhir kinerja, angka penyetaraan diperoleh murni dari penilaian kinerja dosen yang terlaksana sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. Jadi kalau kinerja sampai dengan Desember 2022 yang ada di dupa ya, ini dihitung dengan menggunakan ya pengabdian masyarakat 10%, kemudian penunjang 10%, dan seterusnya itu. Kemudian klaim valid ya kinerja setelah tanggal tersebut akan dihitung menggunakan metode konversi predikat kinerja tahunan terbaru. Jadi nanti setelah tahun 2022, jadi mulai 2023, 2024 dan seterusnya itu sudah tidak lagi menggunakan dupa, tetapi menggunakan angka konversi, menggunakan angka prestasi ya. Nah, itu yang siapa yang wajib memiliki angka penyetaraan. Jadi dosen tetap PTNBH dan juga dosen tetap PTS.
Ini berlaku secara nasional bagi dosen di lingkungan perguruan tinggi swasta atau PTS maupun perguruan tinggi negeri badan hukum atau PTNBH. Berarti di sini ada dua ini ya. Yang pertama adalah ini mohon disimak oleh Bapak Ibu sekalian ya. Jadi dosen dengan TMT jabatan fungsional terakhir di kalau sebelum tahun 2023 berarti 31 Desember 2022 yang nanti menggunakan DUPA ya. Ini sampai dengan tahun 2023, berarti sampai dengan akhir tahun 2023. Maka wajib bagi dosen yang memiliki ya SK jabatan akademik terakhir dengan TMT sebelum atau sepanjang tahun 2023. Berarti sebelum tahun 2023, berarti di tahun 2022 maupun sepanjang tahun 2023. Di mana biasanya ya SK-nya itu dilampiri ya dengan PAK-nya, penetapan angka kreditnya. Nah, itu nanti penetapan angka kreditnya di dalam SK itu yang sepanjang tahun 2023 itu yang nanti akan dijadikan sebagai dasar dalam menghitung angka kredit penyetaraan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah, nah ini meskipun di regulasi tidak ada ya, tapi ini prakteknya, menurut informasi yang saya terima itu, ini juga ada dosen yang dia mendapatkan TMT jabatan fungsional terakhir di tahun 2024. Mungkin di awal-awal ya, 2024, seperti di bulan April atau Mei, itu masih menggunakan angka kredit yang di luar nilai dasar. Jadi masih ada yang 300 untuk yang lektor kepala masih 550 gitu. Ada yang bahkan 700 gitu. Nah, dosen yang memperoleh SK kenaikan jabatan akademik di tahun 2024 sebelum berlakunya regulasi baru di tahun 2024, ya ini transisi model konvensional terakhir, jadi yang sebelumnya menggunakan misalnya lektor 200, 300, lektor kepala 400, 550, 700, kemudian setelah regulasi yang baru di tahun 2024 ya di pertengahannya itu menjadi sesuai dengan nilai dasar lektor 200, kemudian lektor kepala 400, GB-nya 850. Nah, di sini yang masih mendapatkan SK, kemudian di situ ada PAK-nya, penetapan angka kreditnya. Nah, di situ juga akan mendapatkan namanya angka penyetaraan. Nah, kemudian nanti akan kita berikan formulasi perhitungan teknisnya ya. Jadi pedoman operasional menghitung selisih angka kredit berdasarkan masa TMT dan juga batas kepatutan hukum. Nah, untuk ketentuan TMT sebelum tahun 2023, maka bagi dosen dengan TMT jabatan akademik sebelum tahun 2023, berarti di sini adalah perhitungannya didasarkan pada kinerja yang ada di DUPA ini. Nanti Bapak Ibu sekalian menyusun DUPA sampai dengan 31 Desember 2022. Ya, kemudian dikurangi dengan nilai dasar ya, dengan syarat batas wajar. Jadi nanti di sini batas wajarannya apa? Ya, masih kita menggunakan regulasi yang lama. Karena DUPA kan masih menggunakan regulasi yang lama, yaitu misalnya KUM A untuk pengajaran ya, KUM B untuk penelitian ya, dan pengabdian di situ maksimal 10% dari total kelayakan, demikian juga unsur penunjang maksimal diakui 10. Kalau ini sama, jadi karena DUPA berarti masih mengacu di regulasi yang lama. Tetapi mungkin kalau template-nya masih ada yang berubah ya, maka mengacu pada template yang terbaru. Ya, tapi ini untuk yang mendapatkan TMT sebelum tahun 2023. Ya, kalau misalnya TMT-nya 2022 akhir ya, nanti angka penyetaraannya dilihat aja dari hasil SK-nya. Kalau SK-nya di atas 200 misalnya, nah itu nanti akan dikurangi dengan nilai dasar. Kemudian transisi JAD di tahun 2023 ya dan 2024. Jadi bagi dosen yang mendapatkan kenaikan jabatan fungsional JAD pada tahun 2023, jadi sepanjang tahun 2023 maupun tahun 2024. Tapi ada cut off-nya ini. 2024 itu cut off-nya kan di situ berlaku regulasi yang baru.
Ada yang sebelum dan ada yang sesudah regulasi yang baru. Kalau regulasi yang baru berarti untuk yang lektor kepala 400 ya, lektor 200 ya, dan juga GP 850 menggunakan nilai dasar. Tapi kalau regulasi yang lama kan masih angka kreditnya lebih banyak ya. Jadi lektor bisa 300, lektor kepala bisa 550. Nah, dasar acuan pembuatan jadi menggunakan angka kredit yang tercantum dalam PAK. Jadi kan untuk yang tahun 2024 dan 2025 itu kan SK-nya ada tambahan lagi, ya ada tambahan PAK-nya, penetapan angka kreditnya. Nah, penetapan angka kreditnya itu ya dilihat ya nilai angka kredit kumulatifnya berapa. Jadi kalau di tahun 2024 yang baru ya atau di tahun 2025 itu hanya SK saja. Hanya SK saja, tapi di tahun 2023 dan di tahun 2024 awal sebelum regulasi itu ada penetapan PAK-nya. Nah, kemudian dari total kumulatif PAK tersebut yang ada di halaman kedua itu biasanya langsung dikurangi dengan nilai dasar. Jadi tidak perlu menggunakan dupa. Jadi yang mendapatkan SK JAD di tahun 2023, 2024 tidak perlu menghitung dengan dupa, tapi cukup menghitung dari penetapan angka kreditnya dikurangi dengan nilai dasar. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk angka penyetaraan itu dihitung dari angka dupa untuk yang sampai dengan tahun 2022 akhir, atau kalau di 2023 sama 2024 awal itu menggunakan akar PAK dikurangi dengan angka nilai dasar. Nilai dasar jenjang. Kalau lektor berarti 200, lektor kepala 400. Angka penyetaraan adalah hasil pengurangan dari akumulasi angka kredit yang tercantum dalam dupa ya atau PAK akhir dikurangi dengan nilai dasar dari jenjang JAD terakhir yang dimiliki. Nah, seperti itu cara menghitung. Jadi untuk nilai dasar jabatan ya kita harus paham ya. Untuk nilai dasar jabatan asisten ahli 150, lektor 200 ya. Dan lektor kepala 400 ya. Profesor atau guru besar 850 itu nilai dasar. Yang nanti akan dikurangi dengan nilai dasar ini. Jadi kita simulasikan Bapak Ibu sekalian untuk memudahkan. Jadi analisis perbandingan 3 kasus real ya. Jadi berikut adalah visualisasi rincian cara hitung berdasarkan TMT jabatan untuk menghindari kesalahan total. Jadi misalnya ini ada 3 kasus. Di kasus yang pertama ini saya bagi berdasarkan SK-nya ya. Ini SK yang sebelum tahun 2023. Misalnya SK lektor per Mei 2022. Kemudian hitungan dupa ya sampai dengan 31 Desember 2022 itu sebesar 240. Ya, ini lektor dengan angka kredit 200. Maka nilai angka penyetaranya adalah 240 dikurangi dengan 200. Sehingga dihasilkan 40 angka penyetaraan. Dan kasus yang kedua, kalau TMT-nya setelah tahun 2023, misalnya SK lektornya Mei 2023, maka di dalam SK di situ ada lampiran PAK, misalnya PAK di situ diperoleh 325 AK. Maka nilai AK penyetaraannya adalah 325 dikurangi dengan 200. Ya, menghasilkan 125 angka kredit penyetaraan. Kalau ini menggunakan dari nilai PAK, untuk yang sebelum tahun 2023 menggunakan kinerja dupa. Jadi harus ada dupa. Nanti dupa setelah ini kalau yang sudah SK-nya di atas tahun 2022 berarti tidak perlu menggunakan dupa. Untuk yang kasus yang ketiga, ini juga ada banyak juga teman-teman yang mendapatkan SK. Kalau SK saya di tahun 2024 awal gimana? Pada saat masa transisi, di mana di situ PAK-nya ya misalnya nilainya 304 angka kredit. Nah, kan berbeda dengan nilai dasar yang 200. Maka nilai angka penyetaraannya adalah 304 angka kredit dikurangi dengan 200. Ya, sehingga diperoleh 104 angka penyetaraan. Jadi meskipun di dalam regulasi Kepmen
39 itu hanya bicara ini ya sebelum 2023 atau sampai dengan 2023, tetapi dalam prakteknya masih ada setelah tahun 2023 ya sebelum berlakunya regulasi yang terbaru di tahun 2024 itu masih menggunakan hak penyetaraan. Saya rasa itu Bapak Ibu sekalian ya penjelasan mengenai hak penyetaraan ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa menyusun ya hak penyetaraan dengan tepat ya. Dan bila ada pertanyaan silakan bisa disampaikan di kolom komentar ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya ya. Saya akhiri, insya Allah kita lanjutkan di video berikutnya. Terus ikuti channel Jia Profesor bersama menuju dengan berkarya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.